Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini kita akan ngebahas tentang berita yang sangat populer yang berhubungan dengan status dari framework Flutter itu sendiri. Berita yang menyatakan bahwasanya Google akan membunuh Flutter atau akan menghentikan supportnya terhadap framework Flutter. Apakah ini benar? Berita ini sebenarnya dimulai ketika munculnya sebuah berita atau kabar buruk bahwasanya Google melakukan layoff terhadap ratusan inti karyawannya, termasuk di dalamnya adalah tim Flutter. Apakah berita ini benar? Iya, benar teman-teman. Ya, di sini saya sudah kumpulkan beberapa berita yang membahas tentang layoff yang dilakukan oleh Google. Seperti yang bisa teman-teman lihat, CNBC di sini mengkonfirmasi bahwasanya Flutter melakukan layoff setidaknya 200 karyawan dari inti organisasi. Sudah pasti ini termasuk di dalamnya ada tim Flutter juga. Di beberapa berita lainnya juga menyatakan adanya layoff ya, banyak banget berita-beritanya, bahkan dikonfirmasi oleh product manager di Flutter itu sendiri. Dia menyatakan bahwasanya layoff yang diputuskan setidaknya berisi beberapa couple of layer di atas tim yang berimpact banyak tim ya, terutama tim Flutter itu sendiri. Hal ini menjadikan sebuah berita buruk dan bahkan banyak proyek besar kehilangan orang-orang untuk mengembangkan Flutter itu sendiri. Selain itu, berita ini juga sempat heboh ketika salah satu sosial media yang dikelola oleh Google, yaitu Killed by Google, sempat meretweet sebuah postingan yang ngebahas tentang layoff yang dilakukan oleh Google. Buat teman-teman yang belum tahu, Killed by Google ini merupakan platform yang menghandle produk-produk apa saja yang sudah di-kill oleh Google atau sudah tidak disupport lagi. Teman-teman bisa cek websitenya di killedbygoogle.com. Nanti di sana kalian akan menemukan berbagai produk Google yang sudah meninggal gitu ya, sudah tidak dipakai lagi atau sudah tidak disupport. Dia melakukan retweet dari tweet seseorang yang membahas mengenai layoff yang dilakukan oleh Google ya di Reddit. Nah, dia membalasnya dengan pesan bahwasanya kayak menantang gitu ya, menyebalkan sih memang. Go on, use Flutter, I dare you, yang artinya lanjutkan menggunakan Flutter, saya tantang kamu gitu ya. Di sini dia bahkan tidak memberikan jawaban apakah Flutter bakal di-kill atau enggak. Dia malah menantang kita tetap gunakan Flutter, saya tantang kamu. Selain itu, berita ini juga dikonfirmasi oleh product dan dev lead dari Flutterflow yang dulunya merupakan Flutter dev dari Google. Nah, beliau menyatakan bahwasanya Google memang melakukan layoff terhadap karyawan yang berhubungan dengan Flutter. Hal ini sangat disayangkan gitu ya, menurut Leigh Harrit. Nah, ini adalah website dari Killed by Google kalau teman-teman akses nantinya ya. Kalau nanti Flutter benar-benar di Killed by Google, dia akan muncul di sini teman-teman. Tapi kita berharapnya semoga saja tidak masuk. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang paling terakhir adalah VPN by Google yang akan di-kill di bulan Desember nanti. Kemudian ada juga Google Jamboard ya, Dropcam, kemudian Google Podcast, dan masih banyak lagi di website Killed by Google yang merupakan produk-produk yang sudah tidak aktif lagi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah Google akan benar-benar menghentikan atau meng-kill Flutter? Kalau menurut saya jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Namun kemungkinan untuk Google melakukan kill Flutter sangat kecil sih menurut saya teman-teman. Kenapa? Karena Flutter merupakan framework yang sangat populer saat ini dan sangat powerful untuk dijalankan di beberapa device sekaligus gitu ya. Karena dia merupakan framework multi-platform atau cross-platform. Di dalam showcase di dokumentasi Flutter, dia udah digunakan di berbagai produk di seluruh dunia. Bahkan Google sendiri juga menggunakan Flutter sebagai salah satu produknya, yaitu Google Pay, ada Google Earth, Google Ads, Google Classroom, dan juga ada Google Create. Ini juga ada beberapa produk lainnya yang digunakan di perusahaan lain, seperti Alibaba, kemudian ada eBay, ByteDance, dan masih banyak lagi perusahaan besar yang menggunakan Flutter ya. Kalian bisa cek aja di dokumentasi resminya Flutter, masuk di menu showcase.
Selain itu, di acara tahunannya Google, yaitu Google I.O. di bulan Mei di tanggal 14 ke depan, Google akan mengadakan konferensi yang di dalamnya membahas mengenai update Flutter juga, teman-teman. Nah, kan agak aneh ya kalau memang benar-benar mau di-kill, tapi ada promosi atau update terbaru yang akan dituangkan di Google Conference I.O. di tanggal 14 Mei. Bayangkan teman-teman punya sebuah produk, di mana produknya akan bangkrut, tapi teman-teman masih melakukan promosi. Itu kan agak aneh gitu ya. Nah, maka dari itu, kecil kemungkinan Google akan membunuh Flutter. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang lain, bisa jadi layoff dilakukan untuk melakukan efisiensi dengan melakukan reorganize tim-tim Flutter supaya lebih efektif. Itu kan bisa juga gitu ya. Dan kalau memang Flutter benar-benar sudah tidak disupport lagi oleh Google, aku rasa Flutter tidak akan mati. Kenapa? Karena Flutter sendiri dia adalah framework open source yang bisa dikelola oleh komunitas. Ya, jadi meskipun Google nanti tidak support ya, teman-teman nggak perlu khawatir karena Flutter akan terus dikembangin oleh komunitas-komunitas yang udah solid. Seperti yang kita ketahui bahwa komunitas Flutter di seluruh dunia tidaklah kecil ya, teman-teman. Flutter udah berkembang bertahun-tahun gitu ya, dengan komunitasnya yang cukup besar juga. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, saya coba bandingkan perkembangan Flutter ya dari tahun 2024 sampai sekarang dengan framework mobile yang lain. Ya, di sini Flutter warnanya biru, bisa teman-teman lihat Flutter memiliki perkembangan yang sangat pesat dibandingkan dengan framework-framework yang lain. Di sini ada framework lain seperti React Native, Xamarin, dan Ionic. Nah, sebenarnya ada framework yang lain, cuman nanti takutnya nggak nutut ya. Ini beberapa framework yang saya ketahui dan sangat populer juga. Ini di Google Trend, teman-teman bisa coba aja buktikan sendiri seberapa populer Flutter di dunia. Berikutnya di sini ada juga dari Stack Overflow yang melakukan survei di tahun 2023 kemarin. Survei ini mencakup framework terpopuler selain framework web ya. Jadi di sini semua adalah framework selain framework web. Di sini Flutter berada di peringkat ke-9 ya. Semoga teman-teman bisa melihat, ini kecil banget. Flutter berada di urutan ke-9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang merupakan salah satu framework terpopuler yang masih berada di atas React Native, kemudian Xamarin ya, Ionic, kemudian ada Cordova di bawah. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini kita bisa tahu bahwasanya Flutter begitu populer ya di kalangan developer di seluruh dunia. Bahwasanya membuktikan Flutter memiliki perkembangan yang sangat pesat. Nilai dari sini sepertinya agak disayangkan gitu ya kalau Google benar-benar melakukan kill terhadap Flutter atau sudah tidak support lagi ke Flutter. Melihat perkembangannya yang begitu luar biasa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan ada terjadi sesuatu terhadap framework Flutter ya. Pastikan teman-teman selalu bermindset seperti ketika kita berinvestasi. Jangan menaruh telur di dalam satu basket atau keranjang. Taruhlah telur teman-teman di berbagai keranjang, jadi tidak depend on satu keranjang aja. Kembangkan skill teman-teman, jangan bergantung pada tools ya. Karena tools bisa berubah-ubah, tapi kalau skill teman-teman punya dasar yang kuat, mau berganti ke tools apapun itu akan gampang. Karena pada dasarnya, semua bahasa pemrograman memiliki konsep yang nggak jauh beda. Nah, kita tinggal pelajari secara teknisnya gimana, dan mekanismenya gimana. Itu akan lebih cepat kalau teman-teman belajar dasar dari suatu teknologi. Itu aja teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat, semoga dapat membantu. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau teman-teman ingin share sesuatu, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Jika teman-teman suka, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri, jangan lupa stay improve.